Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat bertemu lagi Kak di sesi tata karya kita yang keempat Kak ya. Ya Kak, pada pembelajaran sekarang modul 1.3 pembelajaran PJOK yang berpusat pada didik, kuatkan pemahaman ya Kak ya. Seperti biasa Kak, kesepakatan kita bersama menyalakan kamera Kak, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya Kak ya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur klik raise hand untuk bertanya Kak, ada gangguan hal yang wajar ya Kak ya. Untuk pembelajaran sekarang mohon Pak Ketua dipimpin doa untuk memulai Kak. Oke, terima kasih kepada Kakak Fasilitator, Kak Setio Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, untuk mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, semoga diberi kelancaran, diberi pemahaman yang mudah, menangkap ilmu-ilmu yang kita pelajari bersama, dan juga dapat menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menurut agama kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Selesai, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kakak Fasilitator. Dipersilakan Kak. Mohon izin kakak-kakak semuanya. Terima kasih Kak Ketua atas kesediaannya memimpin doa Kak. Dalam sesi hari ini Kak, tujuannya untuk Bapak Ibu itu diharapkan mampu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental, sesuai dengan usianya Kak ya. Yang ketiga, dapat menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi Kak. Nah, ada sedikit untuk permulaan Kak. Bagaimana sih Kak praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apa yang menandakan Kak ya? Ada yang bisa menanggapi Kak? Bagaimana sih praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu Kak? Dan apa yang menandakan Kak? Coba Kak Indri. Praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu Kak? Ya, Kak Eko baru masuk. Tes. Masuk nggak suaranya ya? Masuk Kak. Masuk. Halo. Ya. Kok
Baiklah, coba menjawab sebisanya. Pertanyaan adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya, Kak. Atau mungkin ada istilah kerennya itu, cuma agak lupa dulu pernah belajar. SCL, Kak. Apa ya? Oh SCL. ya, SCL ya. Nah, Yang student saya ketahui itu suatu model pembelajaran atau suatu metode gitu ya, di mana peserta didik itu sebagai apa istilahnya pusat dari proses belajar mengajar kita gitu. Peserta didik ini mengembangkan minatnya atau kemampuannya menjadi lebih aktif, ada kreativitas di sana, tanggung jawab juga jika memang pembelajaran ini langsung berpusat kepada peserta didik tersebut. Di semua jenjang itu berlaku dari SD, SMP, SMA, pembelajaran ini menurut saya sangat baik. Mohon maaf penjelasannya apabila kurang jelas gitu ya. Mungkin bisa ditambahkan oleh kakak-kakak yang lain, dipersilakan. Terima kasih. jelas, Kak. Ada yang mau menambahkan, Kak? Kak Fajar nih biasanya nih yang sat-set ini, Kak. Coba, Kak. Kacamatanya udah serem pokoknya. Baik, Kak Fajar, bagaimana praktek pembelajaran yang PJOK yang berpusat pada peserta didik itu, Kak? Apa yang menandakannya, Kak? Izin menjawab, Pak Oke, Kak. Fasil. Monggo. Sepengetahuan saya, Pak, ya, berpusat pada anak didik kita. Yang pertama itu menjelaskan materi apa yang akan kita bahas, dan menjelaskan sedikit materi itu, lalu memberi keleluasan untuk peserta didik untuk memberikan kita pertanyaan yang belum mereka pahami. Mungkin itu, Kak. Ya. Terima kasih, Kak Fajar. Ada yang mau menanggapi lagi? Kak Okta nih biasanya nih. Ya, tolong langsung ya, Kak Okta. Apa sih menurut Kakak itu yang menandakan kalau pembelajaran PJOK itu berpusat pada peserta didik itu apa yang menandakan, Kak, kira-kira, Kak? Yang menandakan biasanya itu dari segi pengembangan motorik, terus peningkatan kesehatan fisik gitu terus pendidikan nilai-nilai sosial itu yang biasanya kita kembangkan di dalam pembelajaran yang menarik pembelajaran PJOK itu. Cuma itu yang bisa nambahkan. Kalau anak lebih aktif itu gimana, Kak? Masuk nggak itu? Anak jadi lebih aktif. Anak jadi lebih senang gitu. Ya sesuai dengan apa yang istilahnya dalam pendidikannya yang sesuai dengan pembelajaran kayak berdiferensiasi itu yang berpusat pada murid. Ya. Oh, sekarang Kak Eko. Kak Eko dengar, Kak Eko? Ya, Pak. Gimana, Pak, tadi, Pak, pertanyaannya? Maaf, agak terlambat tadi. Apakah penjelasan Pak Eko berpusat pada anak, Kak? Pada peserta didik pembelajaran PJOK-nya, Kak? Berpusat pada peserta didik. Kalau menurut saya sih, kita lebih memusatkan pembelajaran itu kepada peserta didik. Contohnya dalam praktek pembelajaran PJOK, siswa harus lebih aktif gitu, Pak. Lebih aktif dalam pembelajaran, baik itu di
psikomotornya maupun di kognitif. Itu aja Pak menurut saya, mungkin tambahannya. Oke. Sekarang kita coba lihat ke ini ya. Nah, sebelum menjawab pertanyaan, mari kita renungkan sejenak, Kak. Kelihatan nggak, Kak? Belum. Apakah saat ini kita lebih banyak suara fluid untuk perintah gerak daripada suara guru dalam pembelajaran, Kak? Kelihatan nggak? Kelihatan Pak, kelihatan. Ya, kalau Kak Ferry, ada nggak Kak Ferry? Kak Ferry ada? Kalau kita lihat video kita sebentar, Kak, ini Kak, ada video, Kak. Nah, sekarang kita video ini, Kak, ya. Sinyalnya ini. Nah, Suaranya nggak masuk ya ke saya ya. Suaranya nggak masuk Pak Fasil. kenapa? Yang video tadi tidak masuk suaranya. Nggak Iya, masuk, coba lagi, Kak. suaranya nggak masuk, videonya putus-putus. Apa sinyal saya yang jelek ini? Lagi nih, saya putar lagi. Nggak kedengeran nih, Kak.
Nggak kedengeran Kak? Sinyalku ini berarti. Nggak Nggak ada. ada. Coba nanti. Nggak nongol. Nggak nongol ya. Masih muter-muter Kak ya? Muter masih. Tadi udah terbaca loh Kak. Putus-putus Pak, nggak ada suara juga. Tidak kedengaran Pak Masih? Hah? Masih belum kedengeran juga. Enggak, sama sekali. Wah, berarti sinyalnya ini agak terganggu ini. Udah kita balik ke materi lagi ya, karena nggak bisa menampilkan video. Sebenarnya ada video dari pakar luar negeri, tapi ternyata kakak-kakak semua tidak bisa mendengarkan ya Kak ya? Nggak bisa. Share linknya aja nanti. Oh ya, nanti saya share link. Share link Jadi gitu untuk kan. pembelajaran dulu. Kita kembali ke SL tadi Kak ya, apa sih Student Learning Center Kak ya? Jadi pembelajaran yang berpusat pada siapa Kak? Pada peserta didik ya? Saya agak sedikit bertanya nih Kak. Kak siapa yang belum ini ya? Kak Husni ya? Apakah dalam pembelajaran Kak Husni, mana yang lebih banyak terdengar peluit sebagai perintah atau suara guru Kak? Dalam pembelajaran yang sering saya lakukan, fluid terdengar 50-50 lah, dengan penjelasan dari separuh fluid, separuh komando Kak ya? Iya. Kalau peserta didik Kak Husni ini, gerakan peserta didik harus ngikutin komando apa enggak Kak? Kalau saya murid mempraktekkan menurut dia bagaimana gerakannya. Jadi dipusatkan pada gerak motorik murid sendiri.
Berarti Setelah Enggak. saya jelaskan, murid menerapkan pendapat dia dalam gerakannya. Jadi tidak harus melihat contoh yang ada. tidak harus dikomando udah ini Kak ya. Iya. Kak Sukma. Dengar Kak Sukma? Dengar, Pak. Ini kayaknya masih muda, masih bersemangat ya Kak Sukma ya. Iya, Pak. Siap. Luar biasa Pak Sukma ini. Pertanyaan sama Kak, apakah dalam pembelajaran Kakak yang lakukan itu, mana yang lebih banyak Kak, suara peluit apa suara perintah Kak? Kalau menurut saya sih, kalau di praktek itu mengajar itu cenderung ke suara perintah, Pak. Suara Karena perintah apa? ya. Karena perintah itu bisa mengacu untuk siswa langsung melakukan sesuatu. Karena kalau peluit itu kadang yang mainan tetap saja, kadang yang ya seperti itulah. Udah itu aja, Pak. Iya ya. Kalau Kak Jil, dengan pertanyaan sama Kak Jil. Pertanyaannya apa, Pak? Apakah pembelajaran Kak Jil itu banyak suara peluit atau suara perintah Kak? Untuk pembelajaran secara umumnya sih menyesuaikan itu, Pak. Saling ya sesuai kebutuhan lah. Kalau misalnya yang banyak peluitnya itu pembelajaran apa Kak? Misalnya ini. Oh, itu biasanya kalau pas banyak peluit itu adalah saat praktek pembelajaran di luar kelas, Pak. Untuk peluit. Misalnya pembelajaran apa itu Kak? Oh, salah satu contoh yaitu pembelajaran permainan bola kecil. Karena aktivitas di luar kelas ya, suara kita kadang-kadang juga terbatas juga Pak. Kalau untuk perintah ya, sekedar untuk perintah itu pada saat mengawali pembelajaran terkait teknisnya, peraturannya secara sederhana maupun yang sudah yang sudah sesuai peraturan sesungguhnya. Ya, jadi kalau sudah kita di awal kita bekali peraturan, kemudian teknik, ya selanjutnya setelah permainan, ya itu ya kita banyak di peluitnya Pak. Banyak Seperti peluitnya itu. ya Kak ya. Terima kasih. Kalau pernah pakai aba-aba Kak? Tanpa suara, tanpa peluit, tapi pakai aba-aba Kak? Pernah? Misalnya kalau sepak kita ke ada kita alihkan dulu ke Kak Yoga nih. Coba Kak Yoga. Ya, izin Pak, ingin menjawab. Menurut saya itu tergantung ya Pak ya, kita prakteknya apa. Kalau dia perintah mungkin bisa juga perintah karena kita prakteknya dalam arti seperti olahraga renang. Nah, olahraga renang kan kita harus perintah dulu nih Pak. Setelah praktek kita harus pakai peluit. Nah, mungkin itu aja Pak. Pernah nggak pakai aba-aba Kak? Misalnya. Kalau aba-aba paling Standar, saya itu seperti lari Pak, lari. Nah, bersedia, siap gitu Pak. Kalau misalnya dalam membariskan gimana? Pakai aba-aba bisa nggak? Membariskan. Bisa. Bisa Pak. Nah, bisa ya. Misalnya kita tepuk 2 kali, bikin 2 barisan gitu Kak ya. Iya. Pakai isyarat juga bisa Kak ya. Misalnya kita pakai isyarat
gini, anak-anak suruh bikin lingkaran. Iya, bisa Pak. Pak. Ya. Jadi sebenarnya sama saja Kak, apakah itu suara peluit atau suara guru, kalau keduanya hal itu terlalu dominan, maka peran peserta didik itu kurang Kak. Jadi kita perlu sedikit bervariasi lah Kak, misalnya pakai aba-aba, tepuk tangan, dan sebagainya lah Kak. Mungkin kakak-kakak lebih gitulah. Jadi untuk SCL ini intinya pembelajaran yang menyenangkan buat siswa Kak ya, berpusat pada siswa Kak. Nah, selanjutnya kita ke role play Kak. Nanti kita akan menghitung denyut nadi Kak. Di sini nanti kakak-kakak bisa mengamati satunya mengamati, satunya nanti gantian Kak ya. Di sini nanti kakak-kakak diharapkan untuk bergerak Kak. Nanti di sini ada videonya. Tapi sebelumnya nanti kakak-kakak menghitung denyut nadi Kak. Masih inget ya Kak, ngitung denyut nadi Kak ya? Lupa. Masih lah Kak. Jadi 220 dikurangin umur nanti Kak, yaitu denyut nadi maksimal Kak. Jadi nanti kita denyut nadi awal dihitung dulu, nanti baru saya kasih ininya, videonya, nanti kakak menirukan. Urutan aja Kak nanti, yang nomor 1 siapa, nomor 2-nya siapa, nomor 3 siapa, nanti yang satu mengamati, satu ini Kak ya, bergerak Kak ya, nanti gantian Kak. Kita pesertanya berapa ini Kak? 1, 2, 3, 4, 5, 14 Kak ya? 14. Nanti 1, 2, 1 mengamati 2, nanti gantian Kak ya. Nanti saya ini dulu. Sekarang kakak menghitung denyut nadi kakak dulu ya, 1 menit. Hitung masing-masing Kak ya. 1 menit Kak ya, sebentar. Kasih apa-apa Pak. Oke. 1, 2, 3, mulai Kak. Ya, selesai Kak. Hitung masing-masing Kak ya. Nanti kakak ngisi tabelnya di sini. Nanti saya kirim Kak. Nanti setelah aktivitas kedua Kak. Kelihatan nggak ini Kak? Tabelnya Kak. Halo kakak-kakak. Kelihatan ini gambarnya? Kelihatan. Nah, di sini ada pilih gerakan yang paling kakak suka. Jadi nanti yang gambar sebelahnya itu kakak-kakak sama temennya ya. Satu mengamati, satu memberi ini nanti. Satu gerakan kombinasi, jumping jack, lari di tempat, gerakan loncat di tempat. Semuanya ini susah amat. Nah Kak, ini Kak gerakannya Kak. Nanti kakak bisa memilih Kak ya, ini contohnya dulu Kak. Ada videonya nggak ini? Ada nih, lihat dulu Kak.
Belum masuk kayak. Nggak ada. Videonya Kak. Udah muncul Kak? Masih muter. Loading. Tapi di sini udah gerak loh Kak. Masih. Masih. Gerakannya putus-putus, Pak Fasil. Kirim apa tuh Pak? Boleh buka di WA. Kirim link aja. Belum muncul juga. Di tempat saya udah muncul ini. Di tempat saya udah muncul ini. Nah. Sudah muncul tapi gerakan videonya putus-putus. Ya. Halo, kakak-kakak terserah mau gerakannya yang mana ya Kak ya. Nanti lakukan gerakan 2 kali 8 gerakan Kak. Secara moderat Kak, sedang Kak. Kelihatan Kak? Udah ya? Nah, berarti gerakan pertama kombinasi membungkuk, gerakan kedua jumping jack, gerakan ketiga lari di tempat, gerakan yang keempat silang tangan menyentuh jari kaki, gerakan yang keempat loncat di tempat. Udah siap Kak? Halo kakak-kakak semua. Ya. Siap, Pak. Jadi kakak-kakak melakukan gerakan tadi yang kakak suka lah gerakannya. 2 kali 8 hitungan Kak ya. Di situ langsung pegang denyut nadi. Nanti saya kirim ke link WA, kakak-kakak ngisi di link yang saya bagi. Ayo kakak-kakak berdiri semua Kak, coba Kak. Terus gerakan kakak-kakak ya. Nah. Kak Ketua, biar sehat ini malam-malam. Maaf ini agak sedikit. Siap ya. Praktek coba berolahraga nih kurang kejaran. Nah, praktek. Salam olahraga. Salam. Oke, udah siap? Kakak semua? Hitung sendiri Kak ya. 1 menit atau 2 kali 8? 2 kali 8 aja Kak, jangan banyak-banyak. 2 kali 8 aja, jangan 1 menit. Jangan banyak-banyak. Yuk, mulai. 1, 2, 3, mulai Kak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, masih lagi ya. 7, 8. Udah Kak ya. Nah, langsung pegang denyut nadinya itu Kak, ayo.
Udah Kak, semua itu. 1, 2, 3, 4. Nih, di sini. Selesai Kak. Nah, sekarang Kak, sekarang bisa dibuka punya link Kak, yang saya bagi di WA Kak ya. Di situ kan ada. Sebentar loh. Shoulders, pundak. Nih, head, tangan, stomach, perut, my face, wajahku, kulit, gigi, mulut, mulut, nose, hidung, eyes, mata, ears, telinga, air, rambut, gitu. And others. Dia seluruh Age, Indonesia, Science, Ini diisi atau gimana ini Kak? Diisi Kak. Yang mana? Yang di WA ya? Ya di WA, link WA. Kepala, pundak, lutut kaki, daun, telinga, mata, Untuk gerakan no itu gimana Pak? Ditulis gerakan itu tadi ya? Pak, Hasil ya. untuk yang gerakan no itu gerakan kita tadi yang dipraktekin. Ya, sedikit saya tambahkan my body. Tubuhku, my body, and body, tubuhku, and body, and misalnya Kak Junedi tadi ini enggak melihat Kak Supang enggak ya? Iya, tangan. Gimana Pak? Lari di tempat tadi nomor berapa ya, gerakan berapa ya? Dari nomor 5 kayaknya. Ini tulisannya ini. Mungkin ada yang ketulis tadi. Ya. Lari di tempat gerakan 3 ya? 5 kayaknya 5. Membungkukkan itu gerakan berapa ya, Pak? Membungkuk. Gerakan 1, gerakan membungkuk. Yang kedua jumping jack. Yang ketiga lari di tempat. Yang keempat gerakan silang tangan. Yang kelima loncat di tempat. Waalaikumsalam. Pak ini jodoh toh. Lewat ini masuk Ayo Ini cara ngisinya gimana dong?
Klik. Itu ada Klik namanya open. masing-masing ya, Kak? Raiso. Kak Erna 87. Paus ini masih kuat ini. Klik 2 kali Pak Sukma. Yuk. Wes. Raiso ngisi dia piye itu jadi. Pakai HP apa pakai laptop, Kak Sukma? HP, laptopnya lobet, lagi dicas-casnya ketinggalan sekolahan. Mana itu laptop baru, Kak Sukma? Gimana ini? Hang lagi. Mana ini channel? Coba aja, Kak. Beratnya. Sabar Pak. Ya, masih ditunggu, Kak. Silakan, Kak. Gimana? Taruh terang. Kak Erna. Kita Eko. Tujuh berapa Pak Sukma? Tak masukin. Izin adikku sing awal apa nih? 62. Gerakan nomor 4. Akhir. Nah, akhir 68. Yo. Gerakan 1 ya. Wes. Kok sih umpan balik ngurung ya? Oh ya, umpan baliknya, Kak. Ya. Diisi tadi itunya siapa? Umpan balik. Saya pasangannya Kak Yolan. Mana Kak Yolannya ini? Kak Yolan belum masuk, Kak. Ya, bolehlah mengamati siapalah. Waduh, udah lewat, nggak teramati. Pak Yoga gerakannya apa Pak Yoga?
Kak Zul, apa tadi Kak Zul? Dari gerakan nomor 4 aku tadi. Yang menyentuh Hilang ya? jari kaki. Pak Yoga silang ya? Silang ini ya? Ya, di Aku kaki gerakan kan. Oke. Jadi padahal saya mau bergerak pakai sepeda tadi maunya. Sampai Sukagung nanti Pak. Kelamaan jadi, aduh. Jadi makanya Kak Dedi ini belum ngisi Kak Dedi. Tadi belum masuk ya, tadi WA saya nih. Saya kasih linknya belum. Kak Dedi sama Kak Yolan yang belum ngisi. Heeh. Tadi di sama Kak Yolan. Kak Fajar tadi gerakan berapa? Jalan di tempat. Dari tempat. Sampai mana itu gerakannya? Sampai kolam renang Paris tadi Pak. Oh, oke. Siap. Gerak di tempat. Jalan di tempat. Jadi disuruh apa ini Pak? Amati Pak ya? Balik mengenai gerakan tersebut. Nah itu musuhnya di kolom nama kita Pak, di kolom pasangannya Kak? Berarti di kolom kita aja. Kan Dedi masuk ini ya. Nah, Dedi masuk Kak. Kak Dedi bisa langsung masuk ke link yang saya bagikan Kak. Nanti bisa lihat teman-temannya itu Kak. Iya Pak. Masuk link yang grup ya Kak. Sudah mulai Pak Tio. Pak Tio. Ya. Sudah semua ya. Ya. Telat nih. Malam Jumat pengajian dulu. Mengaji Jumat. Udah semua Kak ya? Kita lanjut ya Kak kalau udah semua Kak.
Udah ya Kak ya. Kak Budi kalau belum ini menyimak aja nggak apa-apa Kak Budi. Menyimak dulu nggak apa-apa. Nanti tugasnya bisa nyusul Kak. Udah semua, Kak Eko udah ya? Nah, setelah Kak Jajang udah semua Kak ya? Nah, setelah melakukan gerakan tadi, ada sedikit pertanyaan ini Kak. Ya. Apakah menurut Kak Okta, gerakan yang tadi sudah benar belum Kak? Belum maksimal. Kenapa Kak? Yang pertama posisi tempat. Ya. Yang kedua gerakannya mungkin yang pergerakan dari tangan juga belum maksimal, itu aja. Kalau misalnya diterapkan di sekolah bisa nggak itu Kak buat anak-anak Kak? Bisa, itu saya sering terapkan malahan seperti itu, pergerakan seperti itu. Ya, makasih Kak. Kak Eko nih, adakah efek yang Kak Eko rasakan Kak dari latihan yang barusan dilakukan Kak? Ada Pak, ada efeknya. Meningkatnya denyut nadi. Yang tadinya di denyut nadi normal saya 60, dalam 1 menit itu 60 kali denyut. Setelah saya melakukan gerakan yang nomor 2 tadi, jumping chip ya kayak. Nah itu denyut nadi saya meningkat menjadi 92. Berarti masih bisa lagi tuh Kak ya berarti Kak? Ya sebenarnya masih bisa lagi karena memang ini gerakannya belum maksimal Kak. Belum ya? Karena ya ada beberapa faktor lah ini. Jadi belum bisa maksimal. Itu aja Kak, terima kasih. Ya terima kasih Kak Eko. Kak Indri nih, ada nggak Kak Indri? Masih menyimak nggak Kak Indri? Ya, gimana Kak Fadil? Menurut Kak Indri nih, apa yang mempengaruhi denyut nadi Kak Indri sebelum dan sesudah latihan itu Kak? Apa yang mempengaruhinya Kak? Karena setiap manusia kalau beraktivitas selalu denyut nadinya akan terpengaruh gitu ya. Tadi saya awal menghitung denyut nadi selama 1 menit 82 atau 83 tadi. Tapi sebenarnya bukan kondisi istirahat juga karena sebelumnya juga tadi habis mengangkat barang di belakang bisa di bawah itu harusnya. Terus setelah tadi coba gerakan ketiga lari-lari di tempat naik menjadi 90 lupa 94 kalau enggak naik segitu. Pada dasarnya masih bisa lebih karena tadi hanya lari hitungan 2 kali 8 kan ya perintahnya. Ya. Bisa lebih sih larinya, apalagi lari dari kenyataan loh. Ya, oke itu mungkin teman-teman sekalian. Jadi kalau menurut Kakak usia berpengaruh nggak Kak dengan denyut nadi Kak? Usia berpengaruh sih. Pengaruh ya? Iya. Misalnya gimana Kak? Semakin lanjut apa semakin cepat apa semakin pelan tuh Kak? Pengetahuan ya, pengalaman pribadi. Karena dulu waktu zaman kuliah masih usia 20-an pernah diajari ngitung seperti ini. Sebelum beraktivitas itu denyut nadi hanya sekitar 50 sampai 60. Zaman masih umur 20 tahunan. Sekarang sudah hampir 40, ternyata udah beda juga hasilnya. Sudah di atas 70 waktu kondisi kita sebelum beraktivitas. Ya, ada perbedaan jelas. Nah, mungkin itu Kakak Fadil dan teman-teman. Oke.
Terima kasih Kak ya. Jadi kalau usia itu memang berpengaruh Kak ya. Mungkin kalau usianya masih muda, mungkin denyut nadinya masih lumayan bagus Kak ya. Nah, sekarang kita ada sedikit video Kak. Nanti coba saya putar lagi. Apakah bisa ini? Kelihatan nggak Kak? Belum main ya videonya? Dapat Kak? Belum kelihatan nih Kak? Belum, masih loading. Sinyalnya luar biasa di sini Kak. Nggak pakai wifi, Pak. Pakai sebenarnya. Oi. Udah dibuang. Hilang gambarnya ya Kak? Wah. Lagi makan. Halo Kak? Ya, Masih ada videonya? nggak ada. Udah, kayak ini ya? Nggak ada Kak. Nggak bisa kebaca Kak ya? Nggak bisa kelihatan Kak? Nggak. Sama sekali nggak bisa? Nggak ada tuh. Nggak Coba. tampil. Nggak tampil ya? Coba lagi coba.
Ada, cuman putus-putus, Kak. Suaranya nggak keluar. Suruh Kak Peri aja tuh, suruh share screen. Kan lancar sinyalnya. Nggak ini juga Kak ya? Halo, Nggak Kak? ada. Iya, nggak ada. Oh. Setelah kita lewati videonya ya, mohon maaf Kak, karena mungkin sinyal di tempat saya agak susah nih Kak. Jadi kita kembali lagi ke SCL Kak ya. Iya. Apa tadi Kak SCL Kak? Student Centered Learning. Learning ya. Sekarang akan saya bagi ke linknya Bapak lagi ya. Silakan lihat di itu Kak, nanti Kakak baca dulu Kak, di situ tugasnya Kak. Saya bagi linknya dulu Kak, sebentar Kak. Oke. Udah bisa kebuka Kak? Nggak muat. Ya, sudah. Nggak muat filenya. Apa sih nak? Itu apa sih nak? Ya Allah. Shh, diam. Tidak om, itu Bisa dibuka Kak Eko? Bisa Pak. Hanya tulisan itu doang ya? Coba diisi Kak, itu dibacakan coba Kak. Oh belum saya isi sih. Ya belum itunya yang kayak yang belum siapa tuh
Kak Sukma biar agak tahu Kak. Misalnya kamu Kak Eko bacakan dulu apa itunya tugasnya Kak di situ Kak. Oh, belum saya isi Pak. Bentar Pak, saya ini dulu. Pertanyaannya. Pertanyaan. Biar yang apa belum ngebuka bisa kirim ke WA ke saya, nggak apa-apa Kak Sukma. Banyak ketemu. Pertanyaannya kan Pak? Ya, yang belum bisa kebuka biar tahu Kak. Ini tak bacain. Menurut Bapak atau Ibu, apakah aktivitas yang telah selesai kita lakukan tadi cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kalau iya, kenapa? Itu pertanyaannya. Iya Kak.
Ada teteknya nggak ya? Pipi gue. Udah ya Kak ya? Kak udah semua? Belum. Belum. Sedikit lagi. Tuh, punya koko pendek ini. Plastik. Nah, sambil saya tampilkan slide ya Kak. Sambil saya tampilkan slide Kak. Yang tadi nggak kebuka-buka Kak, sinyalnya susah tempat saya Kak. Jadi di sini ada jenis-jenisnya Kak, jenis SCL tadi Kak. SCL. Small group play. Sambil baca-baca Kak.
Mental lagi ya? Kak itunya, setiapnya. Maaf kakak-kakak mau nanya, ini ngisinya gimana ya? Ada gambar T itu T. Nah, diklik, klik. Taruhin tengah situ. Tulis. Gambar yang mana kak? T. Itu T yang kotak-kotak pinggirnya itu. Diklik gitu. Nanti kan ada kotak untuk nulis. Taruh di tengah situ. Oh iya, makasih Kak Erna. Kayak gitu kau ok ngisinya kau Okta. Punya saya mudah diisi itu. Aduh. Kayaknya. Tadi aja udah nulis hilang. Itu hilang punya aku. Tadi udah Nah, nulis. berarti jangan dulu ngisi dulu berarti nanti hilang lagi nanti. Udah tak kecil-kecilin yang lainnya. Ini Kak Pasilnya kemana? Mental. Mental lagi. Terus gimana ini? Ya udah, kita ngobrol aja. Kakak-kakak yang lain. Yang rumpi. Lagi konsentrasi nulis. Iya. Jangan diganggu. Bikin lagi. Ini turun lagi. Nulis hilang. Nulis hilang, punya aku hilang nggak ini ya? Aduh. Ngopi sih Pak. Biar nggak hilang. Terakhir aja ngisinya lah. Biar nggak hilang. Kak Indri ngopi Kak Indri. Pak Pajar mah antem, Pak Pajar. Gede gini nih. Ini sama, nah mantap kan? Oke Kak Pajar. Pak Peri tidur dari tadi kayaknya nggak ada suaranya. Kak Pajar, pilek itu nggak nular ke sini, nggak perlu pakai masker. Pak Pajar mah biasa, Pak Pajar mah. Mulai Pak itu gara-gara surat narkobanya belum jadi ya kayak gitu dia sekarang. Deket lah, Talang Padang kok. Tuh, deket tuh Talang Padang, Bulog Talang Padang deket tuh, Jar, dengerin. Talang Padang kerjain beres. Nggak nyampe sejam. Tadi sebenarnya bahas. Emang buatnya di mana ya Pak? Sebenarnya tadi ribut. Ikut Talang Padang bisa? Iya, BNN. BNN, Jar. Jangan di puskes. Oh, khusus keterangan dokter ya. Itu kan di dokter, keterangan dokter. Terus Ya. kalau itu ke Banding Agung. Di atas pasar itu, tikungan Banding Agung. Itu langsung. Jadi banyak yang dari Kecamatan Bulog di rumah sakit umum kok, Pak Pajar. Oh iya Pak. Kalau sakit umum bisa. Ya. Nah, nggak terlalu gede juga tuh, setengahnya. Cuma kalau yang dulu-dulu yang resmi benar itu harus ke BNN benar. Mohon maaf kakak-kakak semua, sinyal di tempat saya lagi Don. luar biasa. Aduh, rekamannya hilang ini Kak. Ada itu? Masih ya? Ada jalan. Aduh. Mohon maaf ya kakak-kakak semua. Kita lanjut lagi Kak. Oke. Siap. Betul. Tadi sudah semua Kak ya? Yang apa? Sayuran baru masuk ya? Kita ke materi yang terakhir Kak. Ini jadi ngacak nih Kak, mohon maaf ini Kak. Jadi untuk yang terakhir ini materinya adalah pembelajaran berdiferensiasi Kak. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang merupakan pembelajaran yang berbagai konten Kak ya.
Ada yang bisa menambahkan Kak? Apa sih diferensiasi Kak? Gimana tadi Pak? Pembelajaran berdiferensiasi Kak. Kak Yola nih yang baru masuk ya? Pak Ustadz, Pak Ustadz. Ya, kalau sinyalnya Pembelajaran berdiferensiasi. Saya tambahkan ya Kak ya. Kak. Silakan Kak. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi Kak? Pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran atau pendekatan yang menyesuaikan proses minat dan kebutuhan anak dan kemampuan unik peserta didik. Untuk yang misalnya komponennya ya seperti konten, proses, produk, sama lingkungan. Iya. Produk sama konten ya Kak ya? Iya, proses, produk itu sama lingkungan juga. Mantap ini Kak. Bisa didetailkan lagi Kak kalau yang berkonten itu apa sih Kak? Konten kalau di sini dia kan apa ya? Menyediakan materi yang sesuai dengan tingkat kepahaman siswa. Kalau untuk konten. Jadi konten contohnya apa? Itu kan untuk diferensiasi kan anak kan bisa beda-bedakan. Kayak untuk asesmen awal, terus lalu dibagi kelompok untuk asesmen awalnya. Jadi mana anak kan ada yang menggunakan konten, terus pembelajaran itu, terus ada yang pembelajaran visualnya untuk pembelajaran itu. Jadi per kelompok beda-beda gitu. Bukan artinya beda-bedakan gitu, tapi kan menyesuaikan minat dan bakat anak. Karena anak kan ada yang di visualnya, ada yang auditorialnya, ada yang kinestetiknya itu untuk Kalau yang berdiferensiasi proses tuh gimana Kak? Kalau untuk proses itu menggunakan strategi atau metode yang bervariasi atau untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu hampir sama dengan kayak tadi itu tadi. Kalau untuk produk, ada strategi Kak ya, misalnya Kak? Iya, strateginya apa gitu, proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu untuk kebutuhannya. Karena kebutuhan anak berbeda-beda. Gitu. Iya Kak, betul sekali itu Kak. Ada yang mau menambahkan lagi Kak? Siapa ini? Kak Fajar nih. Yang ketiga nih adalah diferensiasi produk Kak. Kan tadi ada diferensiasi konten, proses, sama produk Kak ya. Kalau yang produk ini apa Kak Fajar ya? Kalau produk materi yang sudah dikuasai anak-anak, contoh seperti sepak bola. Anak-anak pada umumnya kan khususnya pada pedesaan kan anak-anak tahu cara tendang. Iya. Ya. Tapi untuk bagian-bagian kaki yang mendang itu anak-anak tidak tahu mana yang bagian dalam, punggung kaki dan bagian luar. Ya, yang mereka yang sudah tahu gitu Pak. Tapi lebih detailnya kan anak-anak banyak tuh yang nggak tahu. Kita kan nendang aja, ada yang bahasanya kan bahasa Koreanya kan najong, pakai ujung kaki kan.
dan sebagainya. Mereka sudah tahu, tapi secara detailnya anak-anak untuk bagian-bagian kaki itu gunanya buat apa kan anak-anak sudah tahu. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Kak Wajar. Yang baru bergabung ini Kak Yola nih. Nah, hilang lagi gambarnya Kak Yola. Ya. Sedikit masukan lagi Kak tentang pembelajaran berdiferensiasi Kak. Apa sih menurut Kak Ya, Yola ini? izin saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam semuanya, teman-teman. Izin Fasil, saya menyampaikan apa yang dipertanyakan oleh fasilitator tadi, bahwasanya apakah yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi kayak gitu kan. Mungkin bagi saya pelajaran diferensiasi itu adalah pelajaran yang memiliki nuansa sesuai dengan kebutuhan siswa, kebutuhan lingkungan sekolah. Nah, jadi seperti halnya kalau kita dalam olahraga, seumpama praktek renang, begitu kan? Praktek renang ini ada anak yang sudah bisa berenang di kedalaman 1,5 meter atau kedalaman 3 meter. Ada juga siswa yang belum bisa, jangankan berenang, menyentuh air aja takut. Melihat kolam aja dia udah takut. Itu. Nah, jadi maka kalau diferensiasi ini sangat cocok di mapel kita PJOK. Nah, jadi masuknya nanti di asesmennya. Asesmen itu kita bikin khusus bahwa anak si Budi pada tanggal sekian melakukan, kita buat asesmennya bahwa pengenalan lingkungannya, pengambilan napasnya si Anu belum bisa, si Budi. Terus pergerakan tangan belum bisa, pergerakan kaki belum bisa, koordinasi kaki dengan tubuh dengan napas belum bisa. Sedangkan si Hasan, nah kira-kira gitu kan, si Hasan sudah bisa melakukan semuanya. Nah, lulus. Nah, jadi berdiferensiasi ini adalah bernuansa apa ya? Produk. Jadi bernuansa capaian yang benar-benar dibutuhkan dalam pembelajaran olahraga. Nah, jadi kalau bagi saya pembelajaran diferensiasi ini pembelajaran yang dibutuhkan oleh guru, pendidik, dan yang tenaga pendidik, dengan juga anak yang apa bahasanya, peserta didik. Nah, jadi pola pembelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik serta sangat cocok digunakan oleh tenaga pendidik, baik di karena dia bisa menyesuaikan lingkungan, baik di mapel olahraga yang lain, sepak bola, ada yang bisa heading, ada yang belum bisa. Nah, mungkin seperti itu mungkin Fasil, kalau apa ya, pendapat saya secara sederhana mungkin seperti itu. Mungkin itu aja Fasil. Nah, ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bapak Ibu semuanya, kalau ada yang ingin menambahkan silakan. Terima kasih pencerahannya Kak Yolan ini. Ada yang mau menambahkan lagi? Kayaknya belum dengar suaranya Kak Erna ya. Pengen dengar lah suaranya Kak Erna ini coba Kak, tentang diferensiasi ini Kak. Belum ada suaranya Kak? Moodnya dibuka Bu, speakernya Bu, mikrofonnya Bu. Mikrofonnya buka dulu Kak. Pembelajaran diferensiasi itu yaitu suatu proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu peserta didik. Jadi gitu Pak. Jadi pembelajarannya itu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi, begitu. Terima kasih Kak Erna. Satu lagi nih dari coba Kak Ketuanya, ingin dengar pendapatnya Kak Ketua ini untuk yang akhir-akhir ini. Yang tadi kayaknya yang belum dari yang depan ya Kak ya.
dari yang diferensiasi konten, Kak? Kalau menurut Kak Indri itu apa, Kak? Hah? Yang diferensiasi yang konten, tentang diferensi konten, Kak. Baik, terima kasih pada Kakak Fasil. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya ketahui adalah pembelajaran yang menyesuaikan gitu ya. Prosesnya menyesuaikan di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar tiap peserta didik, di mana memang peserta didik ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda setiap individunya. Katakanlah anak satu memiliki kemampuan, ini bukan mengatakan anak sebagai binatang ya, mohon maaf. Misal satu anak kemampuannya monyet, satu anak kemampuannya ikan, satu anak kemampuannya elang, satu anak gajah. Nggak mungkin semuanya suruh menyelam, kan begitu ya. Jadi ada teknik-teknik sendiri di mana tidak mungkin anak yang berbeda-beda ini akan kita samakan dalam proses pembelajaran kita. Itu yang saya ketahui tentang diferensiasi. Lalu pembelajaran berdiferensiasi itu ada diferensiasi konten, ada konten, proses, dan produk ya. Ada tiga gitu ya. Konten ini yang saya ketahui di mana materi atau bahan ajar ini berupa pengetahuan-pengetahuan konsep-konsep gitu ya, yang harus dikuasai oleh peserta didik gitu, sesuai dengan standar kurikulum kita gitu kan. Nah, kita yang membuat pelajaran itu, contoh-contoh penerapannya misalnya ya materi ajar kita, pengetahuan konsep keterampilan yang harus dikuasai itu seperti pembelajaran motorik, maka kontennya gerak, keterampilan atau teknik-teknik dasar gitu yang harus dikuasai oleh peserta didik gitu kan. Konten. Kalau yang proses ini lebih ke arah mengacu pada peserta didik memahami atau kita berikan yang mereka pelajari, lebih arahnya kepada pemahaman peserta didik tersebut gitu dalam setiap pembelajarannya. Kalau produk ini lebih ke hasil ya, hasil. Menunjukkan apa yang telah mereka terima, ketahui, pahami gitu ya, dan yang mereka mampu lakukan selama periode pembelajaran kita gitu. Mungkin itu sedikit yang saya ketahui tentang diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Itu aja. Terima kasih teman-teman ya. Terima kasih Kak Indri atas semuanya nih, pencerahannya yang sangat luar biasa kakak-kakak semua. Untuk yang terakhir, apakah sih kendala-kendala yang Bapak Ibu lakukan dalam strategi pembelajaran? Adakah kendala, Kak? Paling kendala ya di apa ya namanya, alat peraga, kayak alat-alat lainnya lah. Mungkin yang untuk pembelajarannya itu aja. Kalau untuk olahraga pasti di alat peraga itu. Peraga ya, Kak ya? Nggak bisa dipakai modifikasi apa-apa gitu, gimana, Kak? Nah ya itu. Ya mungkin ya ya kita larinya ujung-ujungnya. Yang penting di mana aja sekarang berdiferensiasi kan pembelajaran yang menyenangkan. Yang penting iya, Kak. Anaknya gimana? Oke, Kak. Mengingatkan jangan lupa, Kak, tugas-tugas di LMS-nya dikerjakan, Kak, sebisanya lah, Kak. Kalau yang nggak pakai Canva juga nggak apa-apa. Yang penting ngirim tugas, Kak ya. Oke, siap. Nah, karena kayaknya masih berapa orang yang baru mengerjakan. Nanti saya cek lagi, Kak ya. Untuk sesi terakhir kita foto ya. Tolong kameranya, Kak, dihidupin semua, Kak. Yang belum
kameranya Kak, tolong. Enggak. Coba Mas Indri itu sisir dulu rambutnya Mas Indri. Sisir dulu rambutnya biar kelihatan ganteng ya. Ini udah alaminya seperti ini. Tegang bener kayaknya. Kembang Aduh. jati. Ngantuk Kak. Oh, yang Ya. lain masih belum dibuka ini fotonya. Apa pakai kacamata itu bule itu apa? Nyasar apa itu? Wih, Kak Fajar keren amat itu. Obatnya habis tuh, besok rumah sakit jiwa Obatnya aja habis lu. ya, obatnya habis ya. Nih, Boleh. Gayanya mau biar bolehlah kita bergaya ini. gaya Junet. Gaya mana? Buset. Oleh, dah setengah sempok. Oh, kayaknya Pak. Aduh. Nah. Yuk gayanya apa nih? Apa gini? Udah itu, udah pasang itu. Apa gini, Ber? Manajer. Masih nggak basing gimana gayanya? Ikut aja. Tadi ini belum kelihatan ya. Sama Kak Fajar antropometrinya selesain dulu. Ya. Yang mana Pak? Udah belum? Yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3. wes Kak. Wes lah. Udah ya. Tugas-tugas ya Pak, nah, Pak Indri ya. Priang. Pak Indri. Jangan lupa tugas-tugasnya Kakak dilihat lagi. Siap. Fajar. Pak. Coba sih yang sudah selesai itu kirim ke grup tuh, yang sudah tuh Antropometri udah itu. selesai belum? Mas Eko tuh udah selesai itu kayaknya tuh. Coba kirim ke Yang grup 1.2 dulu, ya Pak ya? Belum Pak, belum. Belum, Pak Yohan Saya belum. Masih belum Kalau juga. yang belum itu juga ya, tolong Kak, yang belum unggah serti apa fakta integritas sama surat izin kayaknya masih ada loh tuh Kak. Belum man. Siapa kuwi Pak? Waduh, Jan. Junaidi. Ada kayaknya kemarin saya cek masih ada yang belum ngirim juga kayaknya. Pak Yohan. Tolong ya Kak ya. Nanti kita Pak kirim Yohan ke itu. GPK. Ya, Pak Yohan Iya. itu. Nanti dinilaiin itu. Nilainya dikurangin itu. Ngumpul insya Allah dibantu juga ya untuk jawabannya Kak. Untuk Terusnya jadi 70 tuh. pertemuan hari ini saya rasa cukup. Saya ucapkan banyak terima kasih kakak-kakak semua. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja dan tidak. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya kakak. Tugas yang mana tugas? Jangan lupa tugasnya kak. Tugas. Masih ditunggu. Tugas kayak mana Per? Tugas yang mana Per? Udah lagi. Cari Tugas. Werna terus lu. Nanti dulu saya matiin dulu. Per. Tugasnya yang mana Per? Pak Indri, tugasnya yang mana Pak Indri? Apa? Tugasnya yang mana? Tugas mana? Itu dari kaosnya itu. Udah selesai tugasnya. Oh ini. Iya, kira ke mana? Nih istri. Udah cair belum? Prensewu nih Pak, Prensewu Pak. Prensewu, di mana gitu? Ini Bu Penti yang ini. Penti, kamu? Penti Hara. Penti istrimu? Jelas. SD 1 pada suka? Iya. Istriku ini dia bagian Prensewu Timur. Dia koordinatornya buat Prensewu. Koordinatornya Penti. Iya. Iya, ketua Igornasnya Prensewu. Iya. Dia dapat kaos merah. Oh. Bapak juga dapat kaos ini berarti ya? Yang temennya kaos hitam. Saya dapat hitam. Emang tugas di mana? SD 3 Prensewu Timur. SD 3? Prensewu Timur. Prensewu Timur itu mana sih? Bengkel Penuh. Prensewu Timur. Pringombo Pak, CPT.
Oh, depan YPT itu ya? Itu SD 1 SD 2. Oh, SD 1 2. Oh, kompleks sana.